yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Orang-orang zalim yang menghalangi orang lain dari jalan Allah, serta menginginkan jalan itu menjadi jalan yang bengkok, dan mereka itu orang-orang yang mengingkari kehidupan akhirat. Sudah selesai belum? Kita lihat ayat 45. Wa bainahuma hijab. Dari mana tadi saya bilang ada Al-A'raf? Tiba-tiba yang di surga sudah lihat yang di neraka. Lalu kemudian Allah kasih dia hijab. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijala ya'rifuna kullam bisimahum Nanti setelah dikasih hijab, orang-orang yang sama catatan amalannya tadi ditaruh di bukit A'raf. Lihat, di antara keduanya, coba lihat depan, di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada batas pemisah. Dan di atas tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal dengan tandanya masing-masing. Mereka menyeru pada penghuni surga, orang yang di atas bukit ini, nah siapa? Dia menyapa orang yang ada di surga. Misalkan ada ayah sapa anaknya masuk surga, nah saya masih di sini. Semua cari teman yang bisa tarik. Semakin banyak teman yang dia kenal di surga, makin banyak potensi teman-teman yang di surga tarik dia ke surga. Karena orang di atas bukit ini orang yang sama catatan amalannya, dia butuh siapa yang bisa menarik dia. Kalau yang lebih banyak di neraka, maka yang di neraka akan menarik dia. Coba lihat teman-teman, apa kata Allah? Ada orang-orang yang saling mengenal dengan tandanya masing-masing. Mereka menyeru pada penghuni surga, salamun alaikum. Mereka mengatakan, keselamatan untuk kalian. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka belum dapat memasukinya. Siapa yang belum dapat masuk? Orang-orang di atas bukit tadi tidak bisa masuk. Iya. Padahal mereka sangat menginginkan masuk surga. Sudah selesai? Lihat ayat 46-nya. Apabila mereka, pandangan mereka diarihkan ke neraka, tadi kepada penghuni surga dia bilang, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Mau, saya juga mau seperti kalian. Tapi ketika mereka menghadap penghuni neraka, padahal di neraka ini ada orang yang dia kenal, bahkan mungkin jadi ada orang yang dia sayang. Coba bayangkan teman-teman. Karena dia juga masih khawatir dengan dirinya. Dia bilang apa sama penghuni neraka? Lihat. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Dia mengatakan, ya Allah, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim. Padahal bisa jadi ada di situ ibunya, bisa jadi ada di situ suaminya, bisa jadi di neraka itu ada istrinya yang selama ini menemani dia, ada anaknya. Tapi orang kalau sudah lihat neraka teman-teman, dia sudah tidak pikirkan mana ibu, yang penting dirinya dulu. Apakah kalian kira rasa sayang di dunia ini bisa menjadikan kalian langsung otomatis saling mencintai di akhirat? Belum tentu. Coba lihat apa dia bilang orang-orang yang ada di atas bukit. Dia bilang ketika dia lihat pada penghuni neraka, ya Allah, jangan jadikan kami orang zalim. Padahal jangan tempatkan kami bersama orang zalim. Padahal bersama itu, di saat itu dia lihat dengan matanya ada ibunya di neraka, dan dia bilang, ya Allah, jangan tempatkan kami bersama orang yang zalim. Kalian paham gak? Ngerti kan? Sampai seperti itu pengaruh dosa teman-teman. Dan bayangkan betapa adilnya Allah. Satu dosa yang dikerjakan oleh anak cucu Adam, manusia kita ini, itu dibalas dengan satu saja hukuman, tidak lebih tidak kurang. Sedangkan pahala bisa dikali lipatkan minimal 10 teman-teman. Jadi Masya Allah, kata para ulama kita, wailun, celaka orang-orang yang satu-satu-satu-satunya mengalahkan 10-10-10-10-nya. 10. 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
Jangan pernah berharap catatan amalan kalian seimbang. Karena kalau seimbang, susah. Itu berarti kalian masih terlalu banyak buat dosa. Karena kalau catatan amalan seimbang, maka pasti dosamu lebih banyak daripada amal solehmu. Sekarang perhatikan. Ini semua tentang cerita dosa. Kenapa Ustadz ceritakan ini? Kenapa saya ceritakan ini, teman-teman? Supaya kalian tahu bahwa ternyata satu dosa itu mengerikan di hari akhirat. Bukan tentang kecilnya dosa, tetapi tentang Allah yang kita remehkan. Tentang hududullah. Wa tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Tentang batasan Allah yang kalian melampaui batas. Wa tilka hududullah. Itulah syariat Allah. Kenapa seorang istri dilarang keluar rumah tanpa seizin suaminya? Batasan Allah, syariat Allah. Kenapa seorang dilarang berzina? Batasan Allah. Kenapa dilarang pacaran? Batasan Allah. Kenapa dilarang minum khamr? Batasan Allah. Karena terlalu banyak yang halal yang bisa kalian minum dan kalian paksa cari yang haram. Terlalu banyak jenis minuman hari ini, terlalu banyak jenis makanan halal, minuman halal yang diharamkan disebut karena jumlahnya terbatas. Hurrimat alaikumul maitah waddam walahmal khinzir. Dilarang bagi kalian makan bangkai, darah, daging babi. Kenapa disebut? Karena sangat sedikit. Yang Allah larang, yang Allah batasi sedikit. Yang Allah halalkan jelas banyak. Makanya yang membuat Allah marah pada pendosa ketika dia melakukan dosa itu dan dia meremehkan ketetapan Allah. Sekarang ini judul yang paling penting kita. Apakah dosa itu, Ustaz, bisa dihapuskan? Apakah dosa itu bisa dihilangkan? Kalau dalam catatan amalan, dia tidak bisa dihilangkan. Sudah tercatat. Yang bisa dihapuskan setelah dibagi, tiba-tiba terhapus. Yang membuat dosa terhapus itu 3 hal. Hud ayat 114. Surah Hud 114. Hal yang paling pertama yang bisa membuat dosa dihapuskan, teman-teman. Sudah? Wa aqimis shalah tarafain nahar. Tunggu ayatnya dulu. Lihat sini, ikut saya. Kalau ini kalian harus hafal. Nih. Ulang hafalkan ini. Ikut saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. Ngaji ki supaya dapat ki pahala. Setiap satu huruf 10 pahalanya ini. Ini ada banyak hurufnya ini ayat. Hud 114. Wa aqimis shalah. 1 2 3. Tarafain nahar. Yang di atas kedengaran ya. Tarafain nahar. Wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat. Bagus, latihan ya, latihan. Dengarkan bacaanku, ikuti. Itu bagian daripada tahsin namanya. Dengarkan, istima', ikuti. Dengarkan, walaupun kalian pas ucapkan masih salah-salah, tidak apa-apa. Sering begitu, maka akan bagus bacaan. Percaya sama saya. Salah satu cara paling bagus, efektif untuk bagus baca Quran, dengar, baca. Dengar, baca. Walaupun pas dibaca masih salah-salah, tidak apa-apa. Yang penting yang didengar, yang bagus, yang benar. Oke, sekarang dengarkan. Innal hasanat.
Inna ini gunnah, maka dia ditahan. Innal hasanat. Bagus. Yudhibna sayyi'at. Yudhib, hib. Kenapa hib qalqalah? Yudhibna sayyi'at. Bagus. Dzalika dzikra lidzakirin. Hud 114. Ini persis seperti jumlah ayat dalam Al-Quran. 114. Ulangi. Wa aqimis salata tarafain nahar. 1, 2, 3. Masya Allah. Malaikat mencatat ini. Setiap satu huruf itu 10 pahalanya. Jadi semua yang ngaji, bayangkan. Wa 10. Hamzah 10. Qaf 10. Mim 10. Kita ulang berapa kali ini? Hitung sendiri. Jangan kalian catat, ada petugasnya, malaikat yang hitung. Kalian tidak usah hitung amal. Di antara kebodohan manusia dia hitung amalnya. Salah, udah ada malaikat. Satu huruf 10, itu janji Nabi. Wa zulafam minal lail. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Mario. Dzalika dzikra lidzakirin. Oke, terakhir. Wa aqimis shalah. Video. Ke mereka. Wa aqimis shalah. Tarafain nahar. Wa zulafan minal lail. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Lihat terjemahannya, kecilkan saja Zul, kecilkan. Nah, dirikanlah salat. Wa aqimis salat. Dirikanlah salat. Tarafain nahar. An-nahar siang. Pada ujung hari, yaitu pagi dan petang. An-nahar, pagi ke petang itu nahar. Wa zulafam minal lail. Dan pada bagian-bagian malam, habis maghrib sampai datang terbit matahari, malam. Wa zulafam minal lail. Sekarang lihat ayatnya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Hasanatun rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah kebaikan. Sayyi'ah dosa. Coba lihat terjemahannya. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapuskan dosa-dosa. Dzalika dzikra lidzakirin. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Maka teman-teman, cara pertama hapus dosa, berbuat amal soleh, berbuat kebaikan. Dan kebaikan yang dimaksud dalam ayat ini, perhatikan, kebaikan yang dimaksud dalam ayat ini adalah semua amal soleh. Semua, sholat, sedekah, puasa, zakat, semuanya. Maka kalau mau dihapuskan dosa-dosanya, banyak amal soleh. Jangan malas ibadah. Kalau dulu Anda malas sholat tahajud, ingat dosa, biar semakin sholat, semakin kuat niatnya untuk sholat. Dulu Anda malas mengaji. Dulu usia saya Ustaz 20-an, 30-an, banyak sholat saya hilang, banyak sholat saya bolong. Sekarang usia 50, 60 Ustaz, saya sudah sakit-sakit, saya sudah sadar. Maka tambah amal soleh, perbanyak sedekah, perbanyak sholat, perbanyak doa, perbanyak mengaji. Semua itu menghapuskan kesalahan. Bagaimana cara menghapuskannya Ustaz? Perhatikan teman-teman. Dibikin dia di catatan terpisah. Amal. Nanti dosa-dosa ini ada yang dibarter sama Allah dengan amal. Ini amalnya, misalkan ada 1 juta. Dosanya ada 100.000. Maka 100.000 dari amal ini tidak jadi amalan lagi. Langsung menghapus dosa.
Ini gambarannya. Maka Anda masih punya 900.000. Maka ada perkataan ulama. Lihat sini semua. Fokus ini. Ini nasihat guru saya. Kata Syekh Saidi Sudan, lebih baik tidak bikin dosa walau amalmu sedikit, daripada kau punya banyak amal tapi sambil kau bikin dosa. Saya ulangi, lebih baik tidak bikin dosa walau amalmu masih sedikit. Contoh, dia tidak berzina tapi dia tidak sholat, belum bisa sholat duha, dia belum bisa bangun tahajud, dia belum bisa sedekah, dia cuma bisa sholat 5 waktu, puasa dia tidak bisa Senin Kamis, tidak bisa puasa Ayyamul Bid, tidak bisa puasa Daud, dia cuma bisa puasa Ramadan. Sholat cuma sholat wajib, puasa cuma puasa wajib, tidak ada tambahan amalnya sedikit pun. Kata Nabi SAW, orang yang seperti ini masuk surga. Asal kata Nabi, jangan dia bikin dosa. Dan dosa itu gampang dihitung. Kalau di jam tangan kita yang sekarang, jam-jam yang bisa mengecek suhu tubuh, mengecek detak jantung, kalau kita berjalan kaki bisa dihitung. Demi Allah teman-teman, dosa bisa kalian bisa bikin seperti itu dari bangun pagi. Misal saya bangun pagi, saya bangun tidur. Lihat sini ya. Ini cara menghitung dosa. Jaga diri dari dosa. Karena sesungguhnya menjaga diri dari dosa, walaupun cuma mengerjakan yang wajib, masuk surga. Ada seorang Arab Badui. Ini ada hadisnya juga. Nanti saya kirim. Tolong catat nomor admin, nanti dikirimkan semua hadis yang saya sampaikan tadi, termasuk yang dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak disunat, tidak dikhitan, saya akan kirimkan semua. Sudah ada registrasi mereka semua. Nanti kirim ke mereka dan saya kasihkan hadis-hadisnya, kalian rangkumkan sendiri. Lihat, ini ada hadis begini. Ada orang Arab Badui, perhatikan ke depan teman-teman. Ada orang Arab Badui dari desa, kampung. Dia mau ketemu Nabi. Dia mau bilang begini, saya mau tanya sama Nabi, kalau saya melakukan sesuatu, saya mau yang wajib saja. Datanglah kepada Nabi. Dia bilang pada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa sebenarnya tanggung jawabku? Apa sebenarnya kewajibanku hidup di dunia ini? Apa yang saya diperintahkan Allah? Kata Nabi SAW, kamu diwajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Yang wajib ya, yang wajib. Kata orang ini, awa ghaira dzalik, ada nggak yang lain? Masih ada nggak yang diwajibkan? Tidak ada. Kata dia, kalau puasa apa? Puasa Ramadan. Ada nggak yang diwajibkan selain puasa Ramadan? Tidak ada. Puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Syawal, 6 hari pada bulan Syawal, Ayyamul Bid, Senin, Kamis, semuanya sunnah. Yang diwajibkan apa? Ramadan. Maka dia bilang ke depan Nabi. Di depannya Nabi dia bilang, ya Rasulullah, ada nggak yang lain yang diwajibkan? Kata Rasulullah, tidak ada. Kata orang ini, demi Allah, saya hanya akan mengerjakan yang wajib. Saya tidak mau tambah. Tidak mau saya tambah. Hanya yang wajib. Rasulullah terdiam. Lalu orang ini bertanya lagi, apa saya bisa masuk surga dengan itu? Kata Rasulullah SAW, kamu masuk surga dengan itu. Setelah orang itu pergi, Nabi bilang sama sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya, kalau dia benar mengerjakan itu, dan dia tidak bikin dosa, hanya itu saja, yang wajib saja, tapi tidak bikin dosa, maka dia masuk surga. Kita, naudzubillah. Saya bilang kita karena saya juga kadang-kadang ngerasa setan itu luar biasa kuatnya. Naudzubillah. Kita nih manusia, karena banyak amal soleh kita, karena banyak pahala-pahala tambahan kita, kadang-kadang kita
tahajud, kita ngaji. Kadang-kadang kita itu ngerasa bikin dosa itu kecil. Gibahi orang jadi kecil, zolimi orang kecil, ceritai jeleknya orang kecil. Padahal Anda tahu kalau Anda telepon, terus orang itu ngobrol sama kamu, terus tiba-tiba kamu sebut nama orang ketiga, yang mana kamu sebut orang ketiga itu jeleknya kamu sebut, itu di hati sudah terasa. Saya lagi ceritai temanku jeleknya, gibah, dosa. Kalau mungkin malaikat pencatat keburukan, malaikat atid tadi, itu bisa bicara sekarang di majelis ini, pasti mungkin dia akan bilang, ibu-ibu berhenti ki gosip. Karena terlalu banyak catatan dosanya. Hanya gara-gara ceritai orang. Maka saya heran dengan orang-orang yang kayak tidak punya amal lagi, tidak punya pekerjaan lagi, sehingga dia ceritakan jeleknya orang depan orang lain. Padahal ghibah itu, kata Nabi SAW, kau ceritakan kejelekan orang, orangnya tidak ada di saat dia diceritakan jeleknya. Karena kalau orang itu ada di depan kamu, kamu ngobrol kejelekannya, pasti dia bisa bantah, pasti dia bisa menolak, pasti dia bisa lawan. Makanya jadinya ghibah. Dan apa seminimal-minimal ghibah dosanya? Seperti ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kata Allah dalam surah Al-Hujurat, seperti orang yang mau memakan bangkai saudaranya, padahal dia tidak suka makan bangkai. Saya praktekkan. Lihat sini teman-teman. Mulai dari bangun tidur. Mudah-mudahan saya istiqomah, kalian juga. Bangun tidur, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pahala, pahala. Ada dosa? Tidak ada dosa. Alhamdulillah. Oke? Kalau suaminya yang bangun, kasih bangun istrinya. Sayang, Umi, Abi, bangun. Kalau dia tahajud, dia bisa kasih bangun. Pahala lagi, pahala. Masuk toilet, baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Masuk. Selesaikan hajat di toilet, keluar. Gufranak. Pahala lagi, pahala. Ada dosa? Tidak ada. Masih bisa dihitung kan? Oke, selesai? Belum. Sholat, ambil air wudhu, baca Bismillah, ambil wudhu. Selesai wudhu, angkat tangan. Asyhadu, ini kata Nabi, ini juga menghapuskan dosa. Kata Nabi SAW, siapa yang sudah berwudhu, lalu dia angkat tangannya, maka kalau kalian wudhu, jangan malu-malu angkat tangan. Angkat tangan, doa. Kata Nabi SAW, siapa yang setelah wudhu, lalu dia angkat tangan, lalu dia baca 2 kalimat syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Doa wudhu itu dasarnya cuma ini, 2 kalimat syahadat. Adapun tambahannya itu di hadis yang lain, tambahan. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Itu di hadis yang lain, tambahan. Jadi kalau doa wudhu, jangan langsung Allahumma ja'alni minat tawwabin. Salah. Karena doa wudhu yang paling sahih, yang paling benar, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sini sudah dapat pahala. Kata Nabi SAW, siapa yang setelah wudhu, lalu dia angkat tangannya, lalu dia baca 2 kalimat syahadat tadi, maka diampuni dosa-dosanya pada setiap air wudhu yang menetes dari anggota tubuhnya. Kalau dia tambah, Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah, jadikan aku orang-orang yang bertobat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku ya Allah orang yang selalu bersuci. Wa ja'alni min ibadikas salihin, jadikan aku ya Allah termasuk hambamu yang soleh. Tambahan itu. Tapi yang inti 2 kalimat syahadat. Teman-teman, pahala lagi. Pergi sholat subuh, pahala lagi. Pulang mengaji, zikir pagi, mengaji, pahala. Sarapan pagi, baca doa. Bismillah, makan. Setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amanihi hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Siapa yang baca doa ini, diampuni dosanya yang lalu-lalu. Pahala lagi. Mau berangkat kerja, istrinya salaman sama suaminya minta
doa dari istrinya, dia berangkat kerja, niat cari pahala, pahala lagi. Di tempat kerja, sampai di tempat kerja, sebelum sampai, baca doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Siapa yang baca doa keluar rumah, ketika dia keluar dari rumahnya untuk cari nafkah atau untuk ibadah atau untuk apapun, maka dicukupkan, diberikan hidayah, dilindungi dari syaitan. Doa keluar rumah penting sekali. Ikut saya, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Kata iblis kepada setan-setan, bagaimana kalian bisa menggoda seorang yang hudita wa kufita wa wukhita. Setiap yang baca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan menyebut nama Allah, saya tawakal, saya pasrahkan hidupku untuk Allah. La Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali atas izin Allah, atas datangnya dari Allah. Maka faqad hudiya wa qad kufiya wa qad uqiya. Dia sudah diberi hidayah, diberi rezeki, dicukupkan rezekinya, dilindungi oleh Allah. Sampai iblis bertanya pada setan-setan, bagaimana mungkin kalian bisa menggoda orang-orang yang pakai doa keluar rumah, Bismillah tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Karena mereka sudah diberi hidayah, dicukupkan rezekinya, dan yang terakhir, diberikan kepada mereka perlindungan dari Allah. Tidak mungkin kamu bisa goda. Itu kata iblis kepada syaitan-syaitan. Bagi orang yang keluar rumah, selama bekerja di kantor, kerjakan. Jangan ada korupsi, jangan ada kezaliman, jangan ambil harta orang lain. Cari rezeki yang halal, pahala lagi. Pulang rumah, masuk rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa masuk rumah. Setelah itu, masuk rumah, persiapan sholat. Selama di kantor, jangan bikin dosa. Sampai mau tidur, maghrib sholat, isya sholat, tidur, baca doa lagi. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Baca doa ayat kursi, baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Tiupkan, usap. Bisa dihitung dosa. Selama dosamu masih bisa dihitung, bersyukurlah. Yang saya khawatir, yang bisa dihitung amalan. Masuk toilet gak baca doa, keluar gak baca doa, gak jadi amal. Itu hanya jadi kebiasaan. Saya ulang, makan kapan jadi pahala Ustaz? Kalau baca doa. Kapan disyukuri? Kalau baca doa setelahnya. Masuk toilet bisa gak jadi pahala? Bisa. Baca doa sebelum masuk. Bisa gak keluar toilet dapat pahala? Baca doa keluar. Semua jadi pahala kalau baca doa. Dan semua jadi rutinitas biasa. Malaikat tidak catat jadi amalan kalau nggak baca doa. Makanya coba kasih saya satu pekerjaan Nabi tidak pakai doa. Pakai doa semua. Naik kendaraan doa, safar doa, masuk rumah doa, keluar rumah doa, mau berhubungan suami istri ada doanya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitani ma razaqtana. Itu doa Nabi kalau mau berhubungan suami istri. Karena itu juga pahala. Supaya bukan hanya sekedar nafsu, bukan hanya sekedar syahwat, tapi ada doa di dalamnya. Ya Allah, jauhkanlah syaitan. Allahumma jannibna syaitan. Doa itu doa hubungan suami istri. Wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dan hindarkan syaitan dari apa yang kamu akan berikan keturunan dari kami. Supaya tidak ada syaitannya. Semua bisa dihitung teman-teman. Maka perhatikan ya. Boleh kalian catat ini, tulis. Sesungguhnya Allah lebih mencintai seorang hamba yang totalitas. Sesungguhnya Allah lebih mencintai, catat, seorang hamba yang totalitas dalam menghindarkan dirinya terhadap dosa. Sesungguhnya, Zul, catat ki Zul, supaya kamu bisa juga catat di sini. Sesungguhnya Allah, jangan ada yang salah-salah katanya. Allah lebih mencintai seorang hamba. Sesungguhnya Allah lebih mencintai seorang hamba yang totalitas dalam menghindarkan dirinya dari dosa,
dalam menghindarkan, catat dulu, dirinya dari dosa. Sesungguhnya Allah lebih mencintai seorang hamba yang totalitas dalam menghindarkan dirinya dari dosa. Walaupun amalannya masih sedikit. Dalam kurung, bahkan hanya yang wajib, balas kurung. Walaupun amalannya masih sedikit, dalam kurung, bahkan hanya yang wajib, balas kurung. Dibandingkan seorang hamba yang sangat semangat beramal soleh, dibandingkan seorang hamba yang sangat semangat beramal soleh, tetapi masih mengerjakan dosa, Ada ayat di dalam Al-Quran begini, fattaqullaha mastata'tum. Fattakullah, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Surah At-Taghabun ayat 16. Fattakullaha, bertakwalah pada Allah sesuai kemampuan kalian. Inilah yang dimaksudkan sesuai kemampuan. Kalau nggak bisa tahajud, belum bisa 11 rakaat, tidak apa-apa. Yang penting jangan bikin dosa. Karena jangan sampai kita merasa banyak amal, lalu kita remehkan, gampang, nanti bisa saya hapus dengan apa? Besok saya tinggal bangun tahajud, besok saya tinggal sholat taubat, besok saya tinggal sedekah, jangan remehkan dosa. Sudah? Oke. Jadi apa yang menghapuskan dosa yang paling pertama adalah kebaikan. Hud 114. Yang kedua, kita buru-buru aja. Jadi nggak usah buka monitor lagi, langsung catat aja. Yang kedua yang menghapuskan dosa, Surah Muhammad ayat 7, menolong orang lain. Menolong orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, intang surullaha, kalau engkau menolong Allah. Bagaimana menolong Allah? Menolong hamba Allah. Yang surkum, Allah pasti menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, Allah pasti mengokohkan pegangan kalian. Maka hal kedua yang paling bisa untuk menghapuskan dosa, teman-teman, setelah banyak berbuat kebaikan, menolong orang. Catat Surah Muhammad ayat 7. Hai orang-orang beriman, jika engkau menolong agama Allah, maka Allah pasti menolongmu. Bagaimana caranya kita mau ditolong di akhirat? Banyak tolong orang di sini, di dunia. Kebutuhan mereka, ada yang butuh makanan, kita kasih makan, butuh minuman, kita kasih minum. Ada yang butuh pakaian, kita kasih pakaian. Semua itu, teman-teman, ada pada menolong orang. Siapa? Sekarang oke, ini statementnya, tulis. Barang siapa yang banyak menolong sesama hamba Allah di dunia, barang siapa, dan menolong sesama hamba Allah itu berarti kafir, non kafir, muslim, non muslim, semua ditolong saja. Jangan pernah menolong orang. Misal ada orang kecelakaan, pas depan kita, tabrakan, terus kita mau tolong. Kita muslim, nggak perlu tanya begitu. Ada orang dapat bencana, terus transfer. Ini untuk Ustadz, untuk saudara-saudara kita di Aceh Tamiang, tapi khusus untuk muslim, tidak perlu. Karena menolong orang muslim dan non muslim sama pahalanya.
Bahkan bisa jadi kalau dia non-muslim kita tolong, dia masuk Islam, lebih besar pahala kita. Maka tulis itu, barang siapa yang menolong sesama hamba Allah. Karena sebenarnya non-muslim juga itu hamba Allah, ciptaan Allah. Barang siapa yang menolong sesama hamba Allah, maka dipastikan baginya pertolongan Allah di akhirat. Maka dipastikan baginya pertolongan Allah di akhirat sesuai dengan banyaknya pertolongannya. Maka dipastikan baginya pertolongan Allah di akhirat sesuai dengan banyaknya orang yang dia tolong. Nah, itu lebih bagus. Sesuai dengan banyaknya orang yang dia tolong. Atau sesuai dengan banyaknya hamba Allah, tulis pakai hamba Allah yang dia tolong, ciptaan Allah. Karena bukan hanya nolong manusia, teman-teman. Anjing pun ditolong, itu bisa hapusin dosa. Pernah ingat hadis Muslim, Rasulullah mengatakan ada seorang wanita penzina, pelacur, mendekati danau, lalu kemudian dia lihat seekor anjing kehausan yang menjulurkan lidahnya, lalu orang ini ambil air, dia kasih minum anjing itu sampai anjing itu kenyang, lalu kata Nabi SAW, dengan itu Allah ampuni dosa-dosanya. Kucing di rumah ada, di kompleks ada, kasih makan. Kasih makan. Bisa jadi itu yang bikin kita ditolong Allah di akhirat, sedangkan dosa kita banyak. Baik, terakhir, yang ketiga, perhatikan ini. Yang paling bisa menghapuskan dosa adalah ujian Allah di saat kita lagi beriman. Ujian Allah di saat kita lagi taat. Apa yang ketiga yang paling bisa menghapuskan dosa? Ujian dari Allah di saat kita lagi beriman, di saat kita lagi taat. Coba ibu-ibu lihat sini. Ibu-ibu dulu ya. Pernah nggak ibu sudah berbuat baik sama suami, berbuat baik sama anak-anak, tiba-tiba ibu-ibu dapat ujian, pengkhianatan dari mereka, misalkan. Sakitnya, sakit. Lagi sholat-sholatnya Ustadz, lagi taat-taatnya, rutin tahajud saya, tiba-tiba saya diselingkuhi, misal. Sakit, sakit. Tapi itu ujian. Atau yang selanjutnya, bisa nggak kita kira, Ustadz kita bilang begini, Ustadz saya lagi taat-taatnya, lagi duha tidak pernah bolong, sedekah subuh tidak pernah bolong, tahajud. Tiba-tiba Ustadz, ternyata saya dapat apa? Apa yang saya dapatkan? Ujian Ustadz. Apa yang saya dapat ujiannya? Anak saya dibully di sekolah dan seterusnya. Itu semua ujian. Semua orang lagi taat, lagi ibadahnya bagus, lagi semangat ibadah, diuji, itu cara Allah hapus dosa. Termasuk, mohon maaf, yang punya sakit. Ustadz saya lagi sakit, saya habis operasi. Ustadz saya ada penyakit yang belum bisa disembuhkan. Percaya, setiap jamnya rasa sakit yang dirasakan oleh setiap orang yang sedang taat sama Allah, itu berarti dia sedang dihapuskan dosa cara Allah. Makanya teman-teman, Nabi bilang begini, bahkan satu duri yang terasa di kulitmu, yang terasa di tubuhmu, satu duri yang kamu rasa sakitnya, itu penghapus dosa untukmu. Jadi, kalau lagi taat diuji dengan ujian, itu husnuzon sama Allah, percaya sama saya, itu cara Allah sedang ingin menghapuskan dosamu yang lalu-lalu. Ibu, itu biar tidak stres, kalau lagi dapat ujian, pas lagi taat, bilang aja, ini dosaku 20 tahun yang lalu, ini dosaku 10 tahun yang lalu, ini dosaku waktu masih ABG, ini dosaku waktu masih muda. Saya diuji Allah dengan suami seperti ini, dulu karena saya sering permainkan laki-laki waktu pacaran. Bisa jadi. Kita tidak tahu. Makanya ingat-ingat masa muda tak dulu. Kalau kita dapat ujiannya di saat tua, itu bisa jadi. Karena ingat teman-teman, kita ini ibarat sedang menabung. Hari ini beramal, 20 tahun lagi didapat. Siapa didapat Ustaz? Anak tak. Hari ini rajin tahajud, anaknya dimudahkan. Hari ini rajin ibadah, anaknya. Kebalikannya, siapa yang bikin dosa, jangan kira Allah tinggal diam. Ada saja cara Allah. Nah, kalau lagi taat-taatnya diuji, berarti Allah sedang ingin
kamu diampuni dosa-dosa. Syaratnya jangan mengeluh. Kapan mengeluh? Hilang, tidak jadi dihapus dosanya. Pas mau dihapus, sudah dia jalani, dia mengeluh, gak adil ya Allah, kenapa saya yang dapat begini? Tidak jadi dihapus dosa. Tapi kalau dia sabar dan dia tidak mengeluh, maka Masya Allah, itu akan menjadi penghapus dosa-dosa. Catat sekarang. Barang siapa yang diuji oleh Allah dengan ujian yang tidak mengenakkan dirinya, barang siapa yang diuji oleh Allah dengan ujian yang tidak mengenakkan dirinya, maka sesungguhnya Allah sedang menghapuskan dosa-dosanya yang lalu-lalu. Maka sesungguhnya Allah sedang menghapuskan dosanya yang lalu-lalu. Asalkan dia dalam keadaan taat kepada Allah. Asalkan dia dalam keadaan taat kepada Allah. Asalkan dia dalam keadaan taat kepada Allah. Barang siapa yang diuji oleh Allah dengan ujian yang tidak mengenakkan dirinya, maka sesungguhnya Allah sedang menghapuskan dosanya yang lalu-lalu, asalkan dia sedang taat sama Allah. Ustaz, kalau dia lagi bikin maksiat diuji, itu berarti bukan mau hapus dosa, tapi mau menyuruh kamu untuk berhenti maksiat. Oke, sudah? Asalkan dia sedang taat pada Allah. Oke, sekarang teman-teman ambil handphonenya. 1 menit, videokan saya. Saya mau kalian share ini ke teman-teman kalian. 3 poin ini saya akan bikin singkat. Silakan di-share di WA, di grup keluarga, supaya orang dapat ini pengakuan dosa pentingnya seperti apa dan bagaimana cara menghapuskan dosa. 1 menit. Ya, ini bisa jadi Instastory, Snapchat, TikTok, apa segala macam. Supaya ada legacy, kita bawa pulang, kita kasih lihat keluarga kita. Sudah? Baik. Ada cara 3, saya ulang. Ada 3 cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Yang paling cepat, dan ini sangat mujarab untuk dipakai. 1, banyak beramal soleh. Ayatnya surah Hud, ayat 114. Wa aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayiat. Maka semua kebaikan, sesungguhnya kebaikan menghapuskan dosa yang lalu-lalu. Maka banyaklah beramal soleh, berbuat baik, dosamu akan diampuni Allah. 2, banyak menolong hamba Allah. Siapapun, tolong dia. Makin banyak orang yang kita tolong di dunia, makin banyak dosa yang dihapuskan di akhirat. Ayatnya surah Muhammad ayat 7. In tansurullaha yansurkum. Jika engkau menolong Allah, yaitu menolong hamba Allah, maka Allah akan menolongmu. Jangankan hamba Allah dari manusia, ciptaan Allah dari anjing. Kata Nabi dalam hadis Muslim, seorang wanita yang mendekati danau, diampuni dosa-dosanya karena memberi seekor anjing air minum yang kehausan. Kata Nabi di ujung hadisnya, karena dia dengan kasih sayang, maka diampuni semua dosa-dosanya. Bayangkan kalau yang kita tolong manusia. Yang ketiga, yang membuat orang dihapuskan dosa-dosa, ujian yang kita terima yang tidak enak di hati kita. Semua ujian, asalkan kita lagi sedang taat, lagi sedang beramal, lagi sedang buat amal soleh, maka ketika kita diuji, percaya itu cara Allah menghapuskan dosa. Jadi teman-teman, hari ini kalau ada yang diuji, katakan dalam hati, bisa jadi ini cara Allah menghapuskan dosa-dosaku 10 tahun, 20 tahun. Ada yang dikhianati pasangan, ada yang dikhianati karyawan, ada yang dikhianati teman, ada yang disakiti, dizolimi. Sampaikan dalam diri, jangan mengeluh, jangan balas. Syaratnya jangan mengeluh, jangan balas. Pastikan dalam hati bahwa sesungguhnya Allah sedang menghapus dosa-dosaku yang lalu-lalu dengan ujianku di saat ini. Silakan di-share. Oke? Teman-teman, ini waktu singkat sekali. Saya masih ada judul tentang kesungguhan taubat. Karena kita mau bikin soft buat sholat, saya harus lanjutkan kesungguhan taubat. Karena bagi saya, mungkin ini tablik akbar sebelum Ramadan yang terakhir mungkin. Saya tidak tahu, kalau masih ada bisa 1 kali, nanti kita bikin sebelum Ramadan di Februari. Tapi, tanggal 14. Iya, tanggal 14. Nanti kita cari dengan materi-materi Ramadan. Tapi ini sekarang kesungguhan taubat, saya minta waktu, kalau kalian masih ada waktu, setelah sholat maghrib kembali ke sini, kasih tahu pengurus masjid, setelah sholat maghrib kita kembali di sini,
saya akan bahas kesungguhan taubat. Ada 7 cara supaya kita dicintai Allah. Lewat jalur taubat. Satu-satunya jalan teman-teman, jalur mudah sekali dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Apa yang bertobat seperti apa Ustaz? Ada 7, nanti akan saya sebutkan setelah sholat maghrib secara ringkas, supaya bisa jadi materi. Mudah-mudahan teman-teman ya bisa istiqomah. Setelah sholat maghrib, sholat sunnah, bisa langsung turun ke posisi masing-masing. Kita lanjutkan dengan kesungguhan taubat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.